Ya, pemirsa, kita segera bergabung dengan Istana Kepresidenan untuk menyimak pernyataan pers dari Jimli Asidiki yang terpilih sebagai Ketua Komisi Reformasi Kepolisian. Yang perlu kita dengar, termasuk di sini para mantan Kapolri lengkap, ada Pak Menko, ada mantan Menko, kebetulan juga mantan Ketua Kompolnas, dan bahkan juga mantan Ketua MK seperti saya, Pak Mahfud, dan ada 5 jenderal mantan, dan bahkan Pak Kapolri sendiri ikut di dalam tim. Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang. Dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri, ya kan, menanggapi aspirasi segera, tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Nah, kalau yang tim internal mungkin perbaikan manajemen internal, tapi tim ini bisa saja ya memerlukan perubahan undang-undang. Tapi apanya yang perlu diubah, sistem yang harus kita perbaiki, nanti kami akan rembuk bersama sambil mendengar dari semua kalangan. Saya kira ini untuk sementara, oke? Cukup, Pak Mahfud mau berangkat ke airport duluan. Cukup? Kalau ada mau pertanyaan 1-2 barangkali, monggo silakan. Ya. Ya, betul. Jadi intinya seperti tadi saya sampaikan, ini bukan hanya hasil rumusan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Maka ya tokoh-tokoh masyarakat, para aktivis, dan juga mungkin kami juga perlu mendengar lagi gitu dari tokoh-tokoh bangsa yang kemarin bertemu dengan Bapak Presiden. Dan lebih dari itu di medsos pun banyak sekali YouTuber yang mendiskusikan isu-isu ini. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insya Allah kita akan terbuka. Nah, artinya kita masih terbuka nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti. Bila mana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang. Gitu kira-kira. Jadi tim ini, tim hebat ini. Jadi bukan tim biasa, sehingga sungguh-sungguh kita ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang. Nah, itu kita juga harus siap, tapi belum pasti. Ya, belum pasti. Yang jelas sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak Presiden tadi, pikirannya itu bukan hanya untuk polisi yang harus dievaluasi semuanya. Nah, jadi kalau kita nilai ya peristiwa bulan Agustus itu, ya kan, puncaknya misalnya kerusuhan, lalu yang jadi korban rumahnya Ibu Menteri Keuangan, itu kan puncak dari kemarahan publik. Nah, itu sudah dijawab oleh Bapak Presiden dengan diangkatnya menteri baru, dengan paradigma berpikir baru. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, polisi, kantor polisi di mana-mana, banyak, udah berapa tuh di Jakarta Timur tuh dibakar segala. Nah, itu dijawab oleh Presiden, bikin tim reformasi. Apanya yang harus direformasi? Nanti bila perlu, ya kita bikin revisi undang-undang gitu.
Tadi Bapak Presiden bilang 3 bulan, tapi dia tidak batasi 3 bulan itu harus lapor. Tapi misalnya diperlukan 6 bulan, ya 6 bulan. Nah ini mudah-mudahan secepatnya. Ya kami berharap masing-masing punya kesibukan dan soal ini soal yang sangat serius dan cepat harus direspon dengan efektif. Kalau misalnya 3 bulan selesai, ya insya Allah selesai. Maka tahun 2026 itu sudah ada hal lain yang perlu kita pikirkan. Banyak sekali, ya kan? Nah, jadi saya rasa ini aja dulu sementara. Silakan kalau ada yang lain. Prof, terkait ada tim transformasi bentukan dari Kapolri, nanti akan duduk bersama atau seperti apa mekanisme? Saya rasa itu tidak perlu dipertentangkan. Seperti tadi saya sampaikan, ini menggambarkan sikap responsif dari Kapolri dibentuk untuk menunjukkan siap untuk ya mengadakan perbaikan bila mana diperlukan. Dan yang kedua, kami saya rasa ya, meskipun tim ini mantan Kapolri banyak yang memahami betul dengan kearifannya, mungkin perlu juga nanti kami dengar sendiri dari tim internal ya, perwira-perwira yang sedang mengalami problematika di internal, itu perlu kami dengar juga. Tapi lebih dari itu, Pak Kapolri sendiri ikut di dalam tim ini. Bahkan Senin besok pertemuan kami pertama insya Allah akan diadakan di Mabes Polri. Ya, itu sekaligus kita mau dengar dari intern. Oke, cukup? Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sedikit Pak, soal ledakan Pak Kapolri. Pak Kapolri, lagi live Pak. Pak lari Soal ledakan 72 Pak. Ledakan di SMA 72 Pak. Ya, sebentar aja Pak. Dikit aja Pak. Dikit aja Pak. Saya cek handphone dulu. Sebentar aja Pak. Pak, sebentar Pak. Dikit aja Pak. Pak, jangan jauh-jauh Pak. Jangan jauh-jauh Pak. Oke, mau cek handphone. Ya, tampaknya wartawan masih menanti dan berharap tadi Pak Ya. Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit untuk memberikan pernyataan. Tapi tadi kalau kita sempat dengar, Pak Kapolri bilang saya mau sholat maghrib dulu. Oke. Artinya mungkin nanti setelah sholat maghrib baru kembali. Mungkin ya, nanti kita akan tunggu. Tapi tentunya dengan adanya Komisi Reformasi Polri ini, semoga juga bisa sesuai ya dengan harapan dari masyarakat dan juga bisa sama-sama ini menjadi pengawas untuk pelaksanaan institusi Polri ke depan dan seperti apa kerja-kerja dari Komisi Reformasi Polri kita akan nantikan bersama ya. Ya, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime.